Senja di ujung Ramadan, part 3. Sehari sebelum Ramadan pernikahan Amira digelar. Begitu yang dikatakannya padaku. Tidak ada pesta, hanya akad nikah dan syukuran kecil-kecilan. Amira memintaku untuk pulang beberapa hari sebelumnya. Tetapi aku tidak menurutinya. Tak ingin terjebak lebih lama di rumah. Kuputuskan untuk pulang mepet hari H. Keberadaan Fatihah dan suaminya yang masih tinggal bersama orang tuaku memberatkan hatiku untuk menetap lama. Selain lukaku yang belum sepenuhnya sembuh, aku menghindari ketidaknyamanan yang pasti akan kami ciptakan. Akad nikah Amira akan dilaksanakan setelah zuhur. Pagi itu aku langsung berkemas. Tepat pukul 8, aku langsung berangkat ke terminal untuk mencari angkutan umum. Rumah orang tuaku berada di daerah pegunungan, yang lumayan pelosok, meski akses jalan di sana tidak begitu sulit. Butuh 3 jam perjalanan dengan menaiki 2 angkot yang berbeda. Kemudian dilanjutkan naik ojek yang mengantarkanku hingga di depan rumah. Kurogoh pecahan puluh ribuan yang sudah lecek dari saku gamisku. Kemudian menyerahkannya kepada tukang ojek. Meraih tas berisi beberapa pakaian dan keperluan pribadi, aku melangkah memasuki halaman rumah yang dipagar bambu setinggi semeter. Lengkingan suara yang sangat kukenal terdengar meneriakkan namaku. Amira memang selalu begitu. Ia sangat antusias menyambut kepulanganku. Kedua sudut bibirku tertarik semakin lebar. Melihatnya berlari-lari ke arahku sambil merentangkan kedua tangan. "Mbak Salma, Masya Allah, aku kangen sekali," pekiknya sembari memelukku erat. "Apa kabar calon manten?" tanyaku, mengacak kepalanya. Kebiasaan yang sering kulakukan sejak Amira kecil. Bahagia sekali rasanya. Aku udah khawatir banget Mbak Salma tidak jadi datang. Dari kemarin aku menunggu. Jahatnya baru datang sekarang. Mengerucutkan bibirnya, Amira memasang ekspresi merajuk. Aku hanya menertawakannya. Yang penting tidak telat kan? Iya sih, ringisnya. Kulihat seperti sebuah ringisan tidak enak. Aku melirik jam yang melingkar di pergelangan tanganku. Dan seketika mengernyit heran. "Mir, ini kan sudah lewat jam 11. Kok kamu belum juga didandani?" tanyaku. Amira kembali meringis, tetapi tidak menjawab. Ia menyeret lenganku untuk masuk ke dalam rumah. Keringitan di keningku semakin dalam, hingga kedua alisku hampir bertemu. Rumah dalam keadaan sepi. Tidak ada tamu atau tetangga rewang. Di desaku masih kental suasana kekeluargaan. Setiap ada keluarga yang menggelar hajatan, di situ para tetangga akan datang rewang dengan sukarela. Namun aku tidak menemukan satupun orang di sana. Hanya ada aku dan Amira di dalam rumah yang lengang. "Kamu berutang penjelasan padaku, Mir," tuntutku. "Duduk dulu, Mbak. Mbak Salma pasti capek. Duduk 3 jam di angkot," ujarnya tenang. Namun, aku menangkap sorot rasa bersalah dalam netra beningnya. "Mana ibu sama bapak, Mir?" "Aku buatkan minum dulu ya, Mbak. Ibu belum pulang, masih di ladang. Kalau bapak sedang beristirahat di kamar." Semakin mengherankan. Tidak mungkin ibu pergi ke ladang, sementara hanya dalam waktu beberapa jam ke depan, rumahnya akan ada hajatan. "Kamu tidak sedang mempermainkanku kan, Mir?" tanyaku. Amira tidak menjawab. Ia telah menghilang ke dapur. Kuhela nafas panjang dan menghembuskannya beberapa kali. Pengalaman dikhianati oleh Fatihah sukses membangkitkan kecurigaanku pada Amira.
Entah apa yang sedang direncanakannya. Yang jelas, sebuah kebohongan besar ketika ia mengaku akan menikah selepas zuhur. Amira muncul beberapa saat kemudian sambil membawa secangkir minuman, lalu memberikannya padaku. "Maafkan aku, Mbak. Kamu membuatku takut, Mir. Terakhir Fatihah meminta maaf. Dia mempermainkanku habis-habisan." "Aku bukan Mbak Tiha. Aku tidak akan sejahat itu pada orang yang kusayangi." "Baiklah, aku percaya. Sekarang jelaskan, apa maksudmu mengatakan akan menikah dan memintaku pulang?" "Mas Arham ingin menikahiku, Mbak," mulainya. "Tapi Mbak Salma tahu sendiri kalau Bapak tidak akan menikahkanku sebelum Mbak Salma menikah. Dan kamu memintaku pulang untuk membujuk Bapak agar berubah pikiran?" "Sama sekali tidak, Mbak. Bapak dan Ibu ingin Mbak Salma menikah. Mas Arham meminta izin untuk menjodohkan Mbak Salma dengan kawannya. Karena itu, aku meminta Mbak Salma pulang." Aku menghela nafas, merasa sedih menjadi penghalang adik-adikku untuk menikah dengan pria yang dicintainya. "Kamu dan Arham tidak perlu melakukannya. Aku akan mencoba bicara dengan Bapak agar berubah pikiran. Tidak baik menghalangi anak-anaknya menikah, padahal sudah dipertemukan dengan jodoh mereka. Maafkan aku kalau membuat Mbak Salma tersinggung. Tapi aku dan Mas Arham melakukannya bukan semata-mata agar kami dapat segera menikah. Kami melakukannya demi Bapak, Mbak. Beliau sudah semakin tua dan sering sakit-sakitan. Bapak selalu mewanti-wanti agar tidak mendahului Mbak Salma, karena Bapak ingin menjaga perasaan Mbak Salma. Apalagi setelah kelakuan buruk Mbak Tiha. Bapak sangat memedulikan Mbak Salma. Kamu dan Arham tidak perlu repot-repot melakukannya untukku, Mir. Sudahlah, sepertinya aku butuh merebahkan diri sebentar." Mengangkat bokongku dari lincak bambu, kulangkahkan kaki beranjak ke kamar yang telah lama tak kutempati. Aku tidak ingin membicarakan perjodohan tersebut lebih lama lagi. "Mbak," panggil Amira. Namun aku sudah keburu masuk ke dalam kamar dan menutup pintu. Nantikan kelanjutannya hanya di Cerita Puspa. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa.